Ikut pencaca partai gue Aku soal acara ya. Pak pembahasan dikit apa sih? dengan Pak Hasto tadi. Hah? Iku takon Pak Maiko ta weh. sedikit Apa? Bahas lempuyangan buatan nggak masuk dulu. Mbak. Kemudian Pak Gubernur memberikan arahan pembangunan di kota. Yang pertama, agar tema-tema pembangunan di kota itu menjadi bagian subtema pembangunan di provinsi. Nah, saya kira itu satu hal yang penting ya, dan wajar ketika tema pembangunan di kabupaten kota ya menjadi subtemanya pembangunan di provinsi. Dan yang kedua, arahan beliau untuk waktu seperti APBD itu agar penyusunan APBD tidak lebih dari bulan Oktober sudah selesai. Karena tentu kami sebagai kepala daerah baru diingatkan jangan sampai kita itu molor-molor menyusun APBD itu untuk Oktober sudah selesai, sehingga November provinsi selesai, sehingga program-program yang ada di kota atau kabupaten kalau ada yang masih ada kurang-kurangnya, masih ada kesempatan 1 bulan untuk bisa mengakses program provinsi. Kemudian yang berikutnya juga diberikan arahan agar supaya sinkronisasi teknis APBD yang kemudian dievaluasi oleh provinsi itu jangan sampai ada perbedaan-perbedaan yang sifatnya fundamental, sehingga kan itu hal yang rutin bahwa setiap tahun ada APBD kabupaten kota yang kemudian dievaluasi oleh provinsi, kemudian baru dikirim ke Kementerian Dalam Negeri. Saya kira hal seperti itu supaya tidak sampai ada perbedaan-perbedaan yang sifatnya fundamental. Nah, hal-hal itu arahan lain yang sifatnya teknis agar kami bisa menjaga kebersihan Malioboro sebaik-baiknya, karena menurut Nusa Dalam juga Malioboro masih perlu dibersihkan, perlu lebih baik lagi. Di Nusa Dalam juga menyampaikan bahwa tentu selokan-selokannya mungkin di bawah grill-grillnya Malioboro masih perlu dibersihkan supaya tetap Malioboro jangan sampai kumuh. Itu arahan beliau. Saya kira bagaimana menjaga Malioboro tidak kumuh, kemudian bagaimana ke depan supaya tidak berjubel, katakanlah ada outlet untuk mengurai massa seperti katakanlah kantor DPRD yang tingkat 1 yang nanti akan dipindah, sehingga nanti kantor DPRD ini bisa menjadi bagian outlet yang mengurai massa di Malioboro. Hal seperti itu yang beliau arahkan pada kami, termasuk bagaimana mengembangkan wilayah selatan. Yang kami juga sudah aturkan bahwa kami akan membangun wilayah selatan, termasuk terminal Ngiwangan akan kami kembangkan, kami akan merencanakan secepatnya bagaimana agar bis-bis besar tidak masuk kota dan bis besar bisa kita tampung di terminal Ngiwangan, kemudian kita pakai shuttle ke kota. Ya, kami pun juga akan mengembangkan bagaimana taman budaya di Ngiwangan, kemudian Kota Gede. Kami laporkan bahwa Kota Gede, Ngiwangan, Embung Ngiwangan, Taman Budaya Ngiwangan, kebun binatang itu kan menjadi satu kawasan wisata, destinasi wisata yang perlu kita kembangkan. Ya, saya kira hal seperti itulah arahan-arahan beliau untuk membangun kota. Kemarin kan Satpol PP masih OTT pembuang sampah sembarangan ini Pak. Sampai hari ini. Hukumannya kan kemarin hanya pernyataan Pak, ini apakah dinilai bisa bikin efek jera atau gimana Pak? Ya, saya memang belum memberikan punishment yang berat-berat ya, termasuk tipiring apa itu belum kita terapkan, karena kan kita sekarang ini mengedukasi. Jadi kalau ada orang buang sampah, memang kalau ketahuan ya kita, kalau buang sampah sembarangan ya kita
edukasi, kita bawa ke kantor Satpol PP, kemudian diberikan edukasi, dan kemudian saya minta diantar sampai ke wilayah tempat tinggalnya, kemudian nanti diserahkan sama RT RW setempat biar dibina. Itu yang kita lakukan masih sebatas itu saja dulu, belum sampai ke Tipireng, ke proses Tipireng dan sebagainya dulu. Pak, kalau penutupan TPS kecil yang 31 ini apakah nggak dikhawatirkan menambah orang buang sampah sembarangan gitu Pak? Karena Penutupan sifatnya kan bertahap dan dipelajari satu persatu. Jadi misalkan, oh ini TPS di sini sudah nggak ada masalah, sudah ada berubahnya, sudah bisa membawa ke depo, sudah harus ditutup. Itu kan contoh seperti yang kemarin di stasiun Lupuyang, misalkan itu kan kemarin juga saya cek, apakah saya tanya sama RW apakah di sini sudah nggak ada masalah, kalau ini nanti kita tutup buang sampahnya langsung ke tempat depo sudah nggak masalah, ya baru ditutup. Saya kira kita harus satu persatu kita tekuni, memang masalah kecil-kecil harus kita selesaikan. Ya. Tertutup kondom tapi prinsip gini kan apa, Andong ini kan parkirnya sering belum tentu di tempat-tempat yang sudah pada cekungan-cekungan itu. Nah kalau nanti parkirnya itu tertib di cekungan-cekungan itu, kita mengkondisikannya di cekungan-cekungan kan lebih mudah gitu loh. Makanya tadi ya sedikit disinggung tentang itu ya, langkah pertama itu ayolah kita tertib, parkir itu ada pada tempatnya, dan setelah itu kita nanti mengkondisikan kebersihannya di situ. Tapi menjadi beban pikiran saya, memang saya harus memikirkan pempes mudah. Jadi memang itu unik juga, tapi harus dipikirkan. Itu kalau teman-teman banyak digunakan untuk becak Apa? becak motor, justru lebih Apa? banyak cekungan. Makanya itu yang nggak boleh kan, becaknya nanti masih konsep ya.